Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ita Puspitasari, ana min faslil lughah al-arabiyyah wa adabiha wahid. Al-faslud darsi tsani al-jami'ah al-islamiyah wa hukumiyah bi Jember. Tayyib, al-an uridu an ashrah syai'an an at-tatawwarul lughawiyyul 'am, yang artinya adalah perkembangan bahasa secara umum. Al-lughatu mar'atun yan'akisu fiha kadzalika ma yasiru 'alaihi. An-natiquna biha fi syu'unihim al-ijtima'iyyatil 'ammah. Fa'aqaidul ummati wa taqaliduha wa ma takhdu'u lahu min mabadi'i fi nawahis siyasati wat tasyri'i wal qada'i wal akhlaqi wat tarbiyati wa hayatil usra. Perlu diketahui bahwasanya bahasa itu selalu mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu atau zaman. Pada setiap perkembangannya, bahasa itu pasti memiliki karakteristik atau ciri-ciri pada masing-masing bahasa tersebut. Seperti adanya metode-metode baru dan juga munculnya kosakata-kosakata baru dan lain semacamnya. Di sini saya akan mengangkat sebuah contoh perkembangan bahasa anak berdasarkan usia. Sebagian besar saat masih usia 0-12 bulan, biasanya bayi itu masih dalam tahap pralinguistik. Apa maksudnya masih ada dalam tahap pralinguistik? Yaitu cara komunikasinya seorang bayi itu masih dengan menggunakan simbol-simbol ekspresi. Dan pada umumnya ketika sudah menginjak 10 bulan, biasanya bayi itu sudah bisa mengucapkan kata-kata sederhana seperti menyebutkan orang-orang terdekatnya. Seperti contohnya menyebutkan mama, papa, dan lain sebagainya. Dan baru ketika sudah menginjak usia 1-3 tahun, biasanya anak itu sudah mengalami perkembangan bahasa. Artinya sudah bisa mengucapkan bahasa-bahasa yang sudah bisa dia rekam atau tangkap dalam otaknya. Seperti itu. Lalu apa sih sebenarnya yang menyebabkan keterlambatan atau gangguan dalam perkembangan bahasa anak? Nah, yang pertama itu adalah biasanya ya evolusi biologisnya. Dan yang kedua, ikatan biologis yang seharusnya dibekali secara sempurna oleh ibu atau orang tuanya. Jadi, peranan orang tua itu sangat penting bagi anak dalam proses perkembangan bahasanya. Jadi, bagaimana orang tua itu merangsang otak anak dengan cara selalu mengajak berkomunikasi terhadap bayi tersebut sehingga tidak mengalami keterlambatan bahasa seperti itu. Jadi orang tua itu adalah media yang paling penting bagi seorang anak. Yang ketiga yaitu tidak ada pembelajaran tambahan. Itu juga termasuk dalam faktor keterlambatan perkembangan bahasa anak. Yang keempat, mungkin secara biologis keadaan otak kirinya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya otak itu ada 2, otak kanan dan otak kiri. Nah, jadi pada otak kiri ini yang berfungsi sebagai kemampuan berbahasa. Lalu faktor yang paling menonjol dari perkembangan bahasa itu adalah kemampuan kognitif seseorang. Nah, apa itu kemampuan kognitif? Kemampuan kognitif itu adalah kemampuan intelektual. Jadi, semakin bagus perkembangan bahasa seseorang, maka semakin bagus juga daya intelektualnya, seperti itu. Dan kapan perkembangan bahasa manusia itu akan berhenti? Kalau secara teori psikologi psikolinguistik, yaitu ketika potensi atau kemampuan syarahnya mulai berkurang
Ada yang berpendapat bahwasanya masa itu adalah pada usia 40 sampai 50 tahunan. Akan tetapi jika kita mengikuti pandangan agama, tidak ada masa berhentinya perkembangan bahasa seseorang itu selama orang itu masih mau dan serius untuk mempelajarinya, seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.